Halo semuanya, kenalin aku Dinda Kartika Sari. Hari ini aku akan ngajarin kalian gimana sih cara membuat desain LKPD hanya pakai Canva loh teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus tahu dulu apa sih yang perlu dirancang ketika kita membuat desain. Tonton terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia hal yang perlu diperhatikan ketika kita merancang desain LKPD. Yang pertama, kalian harus buat dulu temanya teman-teman. Nah, ini contohnya aku membuat tema penjumlahan seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan dulu di sini teman-teman. Penjumlahan dasar, sebenarnya kayak gitu ya. Ini contoh aja. Setelah kalian tahu temanya apa, kalian bisa masuk ke konsep. Nah, ini konsepnya itu kita bisa atur. Semisal halaman pertama kalian pengen apa, terus halaman kedua pengennya apa, kayak gitu kita tuliskan aja teman-teman. Yang pertama ini aku contohin, aku bikin cover. Terus yang kedua soal kuis seperti itu ya. Nanti di halaman 3 bisa penutup atau yang lainnya dan seterusnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis dulu konsepnya itu apa. Setelah itu kita akan masuk ke layout atau sketsa atau bisa dibilang tata letak ya teman-teman, untuk mempermudah kita saat mendesain. Nah, ini contohnya cover. Kita buat satu persatu gitu ya. Logonya mau ditaruh di mana, terus judulnya itu ditaruh di sebelah mana, bisa kanan, kiri, atas, bawah, kayak gitu ya teman-teman. Terus temanya di situ bisa ditulis di tengah atau ada gambar juga, bisa digambarkan secara kasarannya aja teman-teman untuk mempermudah kita saat kita mendesain. Mendesainnya di mana? Di mana aja bisa teman-teman, di Canva boleh, di Photoshop atau di aplikasi yang lain. Jadi kalau layout ini adalah patokannya teman-teman, gitu ya. Nah, ini dia halaman awal dari Canva teman-teman. Di sini kalian bisa langsung aja searching, semisal ini aku searching LKPD Matematika sesuai dengan tema yang kita ambil gitu ya. Terus di sini ada banyak banget template yang disediain teman-teman. Mulai dari yang pro dan yang gratis. Ini dia contoh yang pro, itu ada tandanya seperti ini. Itu untuk pengguna yang berbayar teman-teman. Jadi kita kalau mainnya yang gratisan, kita pakai yang gratis aja yang tanpa tanda. Nah, ini contohnya aku klik ya. Terus kalau kalian pengen mengedit, kita bisa klik sesuaikan template ini. Nanti akan masuk ke lembar kerja baru seperti ini. Jadi ada tab baru seperti ini ya. Terus kalau kalian pengen ngedit, itu tinggal klik 2 kali di tulisannya. Misal ini aku mau ganti 4x10 kayak gitu ya soalnya. Itu bisa teman-teman. Atau ini contoh lagi perkalian, aku ganti tulisannya jadi penjumlah gitu ya. Itu bisa teman-teman. Dan teman-teman juga bisa ganti warnanya juga. Contohnya ini aku klik backgroundnya, terus aku ganti di bagian warna latar belakang. Terus aku ganti warnanya seperti ini, itu bisa banget teman-teman. Nah, di sini kalau kalian pakai template, sebisa mungkin diganti ya teman-teman dari warna, ornamen dan lain sebagainya. Hari ini kita akan buat desain baru. Jadi kita klik di sini di bagian beranda ada buat desain. Terus kita atur ukurannya. Ada ukuran khusus atau ukuran yang pengen kalian pilih gitu. Misal ini aku pilih dokumen A4 vertikal gitu ya. Nanti akan masuk ke tab baru, lembar kerja baru seperti ini teman-teman. Di samping sini ada banyak banget template yang udah disediain yang bisa kamu pakai teman-teman untuk mendesain. Kalau kalian masih bingung referensi, bisa lihat di sebelah sini teman-teman, di sebelah lembar kerja. Nah, di sini kalau kalian ingin mengatur margin seperti ini namanya margin yang titik-titik kotak itu kalian tinggal klik file, pengaturan, tampilkan margin ini dicentang ya teman-teman, diklik aja. Nanti akan muncul margin titik-titik kotak seperti di samping sini. Nah, itu gunanya untuk membatasi white space. Jadi, kalau nanti kita cetak itu tidak melebihi batas cetak gitu ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita buat teks.
ada di tools text. Nah, itu ada banyak banget, ada tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi, dan lain-lain. Nah, kita bisa ambil tambahkan judul untuk membuat judul. Nah, ini aku contohin LKPD seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa duplikat aja dan buat judul yang lain. Jadi kayak LKPD, terus kita duplikat, kita tambahkan, misalnya ini lembar kerja peserta didik artinya gitu ya. Terus kita perkecil teman-teman, ini bisa digeser-geser gitu ya, sesuai keinginan. Dan kalau kalian mau memperkecil, itu ada tanda bulat-bulat di pojok bawah, pojok atas, itu bisa ditarik ke dalam untuk memperkecil ya. Kita juga bisa menarik keluar untuk memperbesar. Nah, ini kan jaraknya terlalu renggang ya. Ini aku mau persempit. Nah, itu bisa diatur jaraknya di sini teman-teman. Jadi jarak baris ini tinggal digeser aja untuk mempersempit. Kalau jarak huruf itu antara per kata ya, jadi per hurufnya itu jadi renggang. Nah, setelah itu kalian bisa ketik semua contoh-contoh seperti yang kita buat tadi. Jadi layoutnya kan tadi udah dibuat, teman-teman bisa tuliskan teks-teksnya terlebih dahulu sebelum kita mengganti fontnya atau ukurannya gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa atur juga di sini beberapa, aku percepat. Nah, ini aku mau ganti fontnya teman-teman. Di sini di bagian pojok itu ada jenis font dan ada banyak banget jenis font yang bisa dipilih, stylenya juga banyak. Di sini kita bisa pilih. Contohnya ini bold ya, aku pilih yang bold. Diklik aja, nanti akan muncul font-font yang bentuknya tebal gitu ya. Kita pilih sesuai dengan tema kita hari ini. Misal kita kan penjumlahan anak-anak ya, jadi kita pilih yang agak-agak melengkung dan besar gitu. Jadi ini aku pilih yang model seperti ini. Terus teman-teman bisa pilih jenis font dengan font yang lain seperti ini juga. Dan ini tips dari aku, dalam satu desain setidaknya ada maksimal 3 jenis font ya teman-teman, jangan lebih karena nanti tidak fokus teman-teman kalau terlalu banyak. Nah, ini kalian juga bisa ganti warna latar belakangnya di sini untuk membuat lebih menarik ya. Terus ini kan harus kontras ya biar terlihat. Jadi teman-teman bisa seleksi dari kotak luar gini, ditarik ke dalam untuk menyeleksi semuanya. Lalu kita pilih lagi warnanya di bagian A itu warna putih biar lebih terlihat kontras. Ini bisa diperbesar, terus dilihat-lihat lagi sekiranya kurang apa ya teman-teman kalau mendesain. Di sini ini memperbesarnya itu bisa digeser-geser seperti ini teman-teman di bagian halaman, atau kalian bisa CTRL lalu scroll gitu ya kalau pakai mouse. Nah, ini ada banyak efek yang disiapin oleh Canva untuk pengeditan font. Nah, ini efek bayangan, kita bisa arahkan teman-teman bayangannya ke kanan atau ke kiri atau ke atas, dan diburamkan juga bisa jadi agak ngeblur itu seperti ini. Dan kalau kalian mau ganti warna juga bisa teman-teman. Ini contohnya aku kasih warna hitam. Nah, ada juga efek lain dan banyak banget efek lain-lainnya ya. Kalian bisa coba-coba. Ini coba aku pakai yang kerangka buat contoh aja. Terus kita ganti warna ini di tanda yang plus. Misal warnanya pengen kuning, itu bisa. Teman kalau pengen masukkan gambar, kita masuk ke elemen teman-teman. Jadi ada yang namanya tools elemen untuk menambahkan gambar. Di sini kalian bisa ketikkan keywordnya. Misal ini keywordnya anak-anak sekolah gitu ya. Kan ini temanya sekolah. Dan di sini ada namanya grafis. Kita lihat semua, klik lihat semua. Nanti kalian scroll aja sampai ke bawah, itu banyak banget gambar-gambar yang gratis teman-teman. Tapi kalau ada tanda mahkotanya itu berarti pro ya. Jadi kita pilih yang tanpa ada tanda mahkota. Nah, ini contohnya, ini aku pakai yang ini, terus aku perbesar. Di sini kita bisa
atur warnanya juga teman-teman. Nah ini contohnya yang warna biru kan terlalu samar ya, jadi kita bisa ganti warnanya jadi lebih kontras seperti ini. Terus orange-nya juga bisa diganti agak krem kayak gini biar terlihat gambarnya gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur-atur aja. Terus untuk nama dan kelas biasanya kan kita menulisnya pakai pulpen, jadi latar belakangnya kalau bisa warnanya putih ya teman-teman. Nah kita pakai bentuk ini teman-teman. Untuk bentuk itu kita bisa atur kanan kiri atas bawah, itu kita bisa tarik-tarik kalau grafis yang bentuk ya. Dan kita juga bisa ganti warnanya gitu ya untuk memudahkan teman-teman saat mengisi nama dan kelasnya. Nah ini renggangnya juga direnggangin biar nama dan kelas itu tidak terlalu berdempetan. Lalu kita bisa tambahkan garis teman-teman di sini. Ketebalan garisnya juga bisa diatur, kelengkungan sudutnya itu juga bisa diatur seperti ini teman-teman. Terus untuk membatasi nama dan kelas kita bisa tambahkan garis seperti ini. Itu ada di dalam bentuk itu ada garis. Lalu kita bisa tambahkan ornamen dan bantuan ya biar lebih terlihat temanya itu sesuai dengan tema anak-anak. Jadi kita tambahkan stationery di sini. Kita atur warnanya yang sesuai. Nah, di sini teman-teman kalau mau lihat koleksi lain tinggal klik titik 3, terus kita klik lihat koleksi. Nanti akan muncul desain-desain yang satu style kayak gini. Kita bisa atur aja dan kita bisa pilih-pilih aja seperti ini teman-teman yang sekiranya cocok. Lalu kalau ini kan kayak tertutup ya, itu bisa diganti di bagian posisi. Jadi dipindah di bagian belakang, caranya posisi, lapisan, terus kita tarik di bawahnya kotak seperti ini. Jadi ini namanya lapisan atau layer ya. Nah, jadi nanti gambarnya akan otomatis ke bawah, di bawahnya kotak putih teman-teman. Terus ini warnanya juga bisa disalin, biar warnanya itu sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah ini sekitar kita salin, terus kita salin lagi dan kita copy ke gambar yang lain. Jadi akan mengikuti warna yang kita salin gayanya teman-teman. Oke, terus kita bisa atur-atur lagi sekiranya kurang. Nah di sini kita akan tambahin ornamen tanda plus karena ini temanya penjumlahan. Jadi ada tambahan ornamen-ornamen plus gitu ya. Dan ini untuk judulnya juga kita bisa tambahkan label agar lebih menonjol lagi. Itu sesuai selera kalian ya teman-teman. Oke, setelah itu jika kalian ingin membuat lembar kerja baru, bisa tambahkan halaman teman-teman di sini. Nah, nanti akan otomatis masuk ke halaman 2 untuk pengerjaan halaman kedua. Jadi di sini kan kita tadi membuat halaman kedua itu soal ya. Jadi kita bisa buat di sini, terus kita tambahkan bentuk agar backgroundnya itu putih karena nanti kan penulisannya pakai pulpen gitu ya. Jadi kita pakai background warna putih saja. Nah di sini kita tuliskan juga judul dan petunjuk dari soal yang kita buat. Karena petunjuk itu sangat penting ya di setiap soal yang kita buat agar mempermudah anak-anak dalam mengerjakan. Nah ini stylenya juga kita bisa salin teman-teman agar desain kita itu tidak terlalu banyak style yang berbeda-beda. Jadi stylenya masih sama teman-teman. Nah terus di sini aku pakai kotak bentuk lagi untuk membedakan antara petunjuk dan judulnya teman-teman. Di sini digunain agar kita tidak bingung mana petunjuk, mana judulnya, tidak samar gitu ya. Nah setelah itu kita bisa buat satu contoh soal dulu teman-teman. Caranya kita duplikat aja dari yang tadi, terus ganti, misalnya ini nomor 1, lalu kita buat aja teman-teman, misalnya ini kotak ya, sesuai dengan layout yang kita buat ya teman-teman. Nah kita atur-atur aja sesuai dengan yang kalian gambarin gitu ya, soal yang kalian bikin. Ini aku karena penjumlahan, jadi aku kasih kolom-kolom jawaban di sini, ada kotak-kotak seperti itu. Nanti teman-teman bisa kreasiin aja
terus ini aku tambahin tambah plus gitu, terus ada sama dengan juga, dan kita bisa tambahkan garis teman-teman, karena kan biasanya kalau untuk isian itu biasanya ada titik-titik gitu ya. Nah ini kita bisa masuk ke garis, terus kita pilih yang titik-titik seperti ini, kita atur aja ukurannya seperti ini, lalu kita bisa atur juga ketebalannya. Nah ini semisal aku pengen tipis atau pengen tebal banget boleh, kita bisa klik titik akhir bulat ini teman-teman, nanti hasilnya akan bulat-bulat seperti ini. Nah kita kecilin, terus kita kopas aja atau kita duplikat ya, kita taruh di bagian isi kayak gini. Nah di sini kan kita temanya sayur mayur, nah kita bisa searching di bagian elemen itu sayuran teman-teman, terus kita lihat semua dan kita pilih aja sayuran yang sekiranya tidak ada tanda mahkotanya alias gratis ya. Nah ini aku contohin semisal soalnya 1 ditambah 2 gitu, jadi sayurannya kita duplikat aja gitu ya, seperti ini. Nanti kalian sesuaiin sama soal yang kalian buat aja ya teman-teman. Nah ini kita bisa kopas teman-teman, karena nanti soalnya kan semisal sama, itu kita bisa kopas aja teman-teman. Nah ini kita seleksi, terus kita shift untuk yang tidak perlu, lalu kita duplikat, terus kita tarik ke bawah seperti ini. Nah kita duplikat lagi, ulangi hal yang sama, lalu kita atur-atur aja jarak-jaraknya gitu ya. Ini aku atur-atur, kalau kurang lurus terus kita ganti angka-angkanya nih sesuai dengan urutannya, lalu kita hapus aja gambar sayur yang ini teman-teman, agar nanti kan biar interaktif dan menarik ya, jadi gambarnya bisa beda-beda kayak gini. Ini aku pilih gambar tomat, terus contoh lagi gambar terong kayak gitu ya, dan sebagainya, biar anak-anak itu lebih seneng sama soal yang kita buat gitu ya. Nah setelah kita selesai dan kita mau masuk ke halaman 3, kita bisa tambahkan halaman seperti ini, seperti tadi ya, nanti akan muncul seperti ini, tapi karena ini contoh jadi kita hapus aja. Nah ini kan udah selesai ya teman-teman, kita akan mengunduh hasilnya dengan cara klik bagikan, lalu klik unduh, dan kalian bisa pilih jenis filenya. Nah di sini ada cetak PDF, ada juga PDF standar. Nah, aku pilih yang cetak PDF, lalu kita unduh. Setelah selesai proses pengunduhan, kalian bisa lihat di bagian folder download ya teman-teman, sesuai perangkat yang kalian pakai. Nanti kita buka aja. Nah ini contoh LKPD yang sudah terunduh teman-teman. Kalau teman-teman semisal ada yang salah, bisa langsung masuk ke bagian Canva-nya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sukses selalu.